Ustaz, makhluk yang awal sekali diciptakan siapa? Apakah air, qalam atau nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Banyak ulama menyebutkan bahwa yang pertama diciptakan itu adalah makhluk Allah, ya. Yang pertama diciptakan adalah air. Air mana? Bukan air di dunia, bukan air di alam ini, bukan. Air yang di alam malakut sana, kemudian Allah ciptakan aras, yang kemudian aras itu diletakkan di atas air tersebut. Wa kana arsyuhu 'alal ma'. Arasnya itu diciptakan di atas air. Nah, jadi air ini mayoritas ulama, khususnya ulama hadis. Ulama hadis. Nah, sebahagian dari mereka mengatakan yang pertama diciptakan adalah qalam. Betul. Kenapa? Karena ketika Allah ciptakan yang pertama kali qalam, lalu qalam itu Allah suruh tulis sampai hari kiamat, maka termasuk yang ditulis oleh qalam adalah apa-apa yang mau diciptakan seterusnya. Jadi ada banyak pendapat ini. Kemudian arash. Ada juga sebagian ulama menyatakan yang pertama diciptakan itu adalah arash. Nah, bahkan nurnya Nabi Muhammad SAW memang ini ya, kalau sebahagian ulama, khususnya ulama-ulama dalam tasawuf, lebih spesifik dalam thariqah, mereka meyakini bahwa yang pertama diciptakan itu adalah nur Nabi Muhammad SAW. Tapi kalau ini masuk kepada ranah akidah, ini tak dapat diterima. Kenapa? Karena dasar dalil daripada nur Muhammad sebagai makhluk pertama diciptakan itu hadisnya sangat lemah. Bahkan Abdul Hayy Al-Laknawi itu menyatakan dengan tegas itu hadisnya hadis maudhu. Ketika Rasulullah SAW bertanya kepada Jabir, tahukah Jabir? Wahai Jabir, tahu engkau apa makhluk yang pertama dicipta? Lalu Rasul menjawab, nur nabimu Muhammad SAW. Karena apa? Karena kalau dalam urusan akidah, jangankan hadis yang seperti itu, hadis yang lemah saja tidak bisa diterima. Dalam akidah, hadis minimal hasan baru boleh untuk diyakini, menjadi satu keyakinan. Walaupun tidak sahih, tapi minimal hasan. Kalau di bawah dari hadis hasan, tidak bisa. Nah, hadis tentang nur Nabi Muhammad SAW itu sangat-sangat lemah, bahkan dinyatakan palsu oleh banyak ulama. Hadis. Tetapi sebagaimana disebut tadi, ulama tasawuf, khususnya ulama thariqat, inilah keyakinan mereka bahwa nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pertama diciptakan. Dan sebagian dari mereka menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan nur Nabi Muhammad SAW itu adalah ruh Muhammadiyah. Jadi ruhnya Nabi Muhammad SAW sebagai makhluk berupa ruh yang pertama diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau hadis tentang nur Nabi Muhammad SAW tadi itu, kalau diikut penjelasannya terus, ngeri. Ngeri kenapa? Karena ruh Nabi Muhammad SAW, nur Nabi Muhammad SAW itu pertama diciptakan, dan dia merupakan dari nur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari nur Nabi Muhammad SAW inilah diciptakan seluruh dari makhluk-makhluk yang lainnya. Jadi, nah seperti itu. Tapi yang perlu digarisbawahi bahwa meyakini apa makhluk pertama yang diciptakan itu tidak ada kewajibannya sampai segitu di dalam akidah. Artinya apa? Artinya bahwa tidak rusak iman seseorang, tidak salah, tidak menyimpang akidah seseorang ketika
dia tidak mengetahui apa makhluk yang pertama diciptakan, atau ketika dia tidak mengakui bahwa makhluk yang pertama diciptakan adalah aras atau air atau Nur Muhammad SAW, itu tak ada pun. Wallahu a'lam bishawab.